Babe Haikal bilang Soekarno tukang penjarakan ulama. Tahu apa yang terjadi di Jakarta? Tahu? Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakomnya ngata-ngatain ulama yang sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral. Kata Bung Karno, jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Sejarah. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gua tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama Tembak matahari, ini sudah fitnah besar, no. Ini mulut-mulut begini bahaya. Ingin mencari mengadu domba, mempengaruhi orang bodoh supaya benci melawan negara. Saya minta polisi tangkap ini saudara Haikal Hasan. Jebloskan, nggak usah dikeluarin. Ini bagi saya ini, kalau kutu busuk masih lebih indah lah, ada manfaatnya. Ini sudah nggak ada manfaatnya. Hal ini nampaknya Babe Haikal ingin memframing bahwa sebenarnya peristiwa pada 1957 itu terulang kembali di Indonesia pada masa-masa beberapa tahun lalu, di mana kelompok Haikal Hasan dan sahabat-sahabatnya membentuk Ijtima Ulama, sehingga nanti ada peristilahan kriminalisasi ulama. Fokus kepada peristiwa 1957, di mana apabila kita membaca rangkaian sejarah tentunya tidak persis seperti apa yang disampaikan oleh Babe Haikal. Jelas-jelas dia sudah menciptakan hoax. Ini bahaya. Saya berulang kali memohon kepada aparat keamanan, khususnya Polri, untuk tegas bersikap kepada siapapun orang yang menciptakan kebohongan di ruang publik. Karena dampaknya apa yang dikatakan Haikal Hasan ini luar biasa. Bisa digoreng oleh kaum-kaum kadrun, kemudian dipakai sebagai amunisi untuk menyerang pemerintah lagi. Pernyataan itu disampaikan Babe Haikal dalam sebuah ceramah. Tidak diketahui secara persis lokasi dan waktu Babe Haikal melontarkan pernyataan kontroversial itu. Intinya, video ceramah itu diunggah ulang oleh politisi PDIP Ruhut Sitompul di akun Twitter pribadinya. Dalam keterangan unggahannya itu, bekas politisi Partai Demokrat ini meminta polisi segera turun tangan mengamankan Babe Haikal lantaran dinilai telah menghina sang proklamator. Dia meminta Babe Haikal dihukum seberat-beratnya atas ucapannya dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan itu. Jenderal Polisi Mas Listio Sigit Prabowo, kami rakyat Indonesia sangat menunggu kapan kadrun-kadrun yang sudah kebangetan menghina proklamator Presiden RI pertama Bung Karno diambil tindakan hukum secara tegas. Sementara itu, dalam video yang diunggah itu, Babe Haikal juga tampak panjang lebar menjelaskan Ijtima Ulama. Jamaah yang hadir juga tampak antusias mendengarkan ceramah dari Babe Haikal. Kata Haikal Hasan dalam video itu, tanggal 11 bulan September tahun 1957 ada Ijtima Ulama di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama. Siapa yang pimpin? Kiai Haji Isa Ansor. Sekjennya Kiai Haji Ghazali Hasan. Pesertanya adalah Buya Hamka, Muhammad Nasir, Safruddin Prawiranegara, Kahar Muzakkar, dan itu Masya Allah top-top semua. Sampai pada suatu kesempatan, Babe Haikal terang-terangan menyinggung Soekarno. Dia mengakui ayah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu memang orang yang cerdas dan menjadi pelopor kemerdekaan RI. Hanya saja Soekarno disebutnya kerap menjebloskan para ulama ke penjara dengan berbagai alasan. Babe Haikal bahkan tampak menantang jamaah yang hadir untuk membantah pernyataannya itu jika mereka punya bukti lain. Sementara itu, politisi PDIP Ruhut Sitompul menanggapi video penceramah Haikal Hasan yang membahas soal Presiden ke-1 Republik Indonesia Soekarno. Ia menyampaikan pesan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa rakyat Indonesia juga sangat menunggu para gadrun penghina Soekarno itu ditindak tegas. Hal ini disampaikan Ruhut Sitompul melalui akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul. Bersama pernyataannya, Ruhut juga membagikan video Haikal Hasan yang menyebut Soekarno sebagai tukang pemenjara ulama. Dalam video itu awalnya Haikal Hasan menyebut soal Ijtima Ulama di Palembang pada 11 September 1957. Menurutnya, muktamar ulama itu dipimpin oleh Kiai Haji Isa Ansari dengan Sekretaris Jenderal Kiai Haji Ghazali Hasan. Selain itu, katanya beberapa tokoh ternama menjadi peserta seperti Buya Hamka, Muhammad Nasir, Safruddin Prawiranegara, Syahrir hingga Kahar Muzakkar. Haikal Hasan mengatakan bahwa di saat muktamar di Palembang itu, Soekarno justru menghina para ulama.
Mereka menuduh para ulama sedang rapat itu yang sedang muktamar itu amoral, kata Bung Karno.